Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib dan juga salat isya, hafizakumullah wa ra'akum. Malam ini alhamdulillah, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita pada malam ini kembali ke majlis ilmu kita, mana majlis ilmu kita malam ini adalah membahas tentang ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum yang akan kita bahas yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, mana ayat ini berhubungan dengan waktu yang sekarang kita berada padanya, bahwa kita berada pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini dalam Al-Quran itu disebut ataupun diberikan kedudukan oleh Allah dengan dua hal. Pertama sekali, bulan Zulqa'dah ini merupakan bulan haji. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Di ibadah haji ini ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Maka kalau sebuah ibadah ditentukan waktunya oleh Allah atau Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita lakukan di luar waktu itu. Maka kapan waktu melaksanakan ibadah haji? Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, di bulan-bulan, berarti ada beberapa bulan pelaksanaan ibadah haji ini. Maka ulama menjelaskan bahwa bulan haji itu ada 3. Pertama sekali bulan Syawal, yang kedua adalah bulan Zulqa'dah, yang ketiga adalah bulan Zulhijjah. Kan 3 bulan ini disebut sebagai bulan haji. Disebut dia sebagai bulan haji adalah karena di bulan inilah seorang muslim sah memasang niat haji dari miqat, datang ke Mekah, kemudian kedatangan dia ke Mekah haram itu adalah dengan niat haji. Kapan seseorang sah masuk ke Mekah, datang ke Mekah dengan niat haji? Apabila bulan haji sudah datang. Bulan haji itu terhitung mulai dari tanggal 1 Syawal, kemudian berakhir tanggal 10 Zulhijjah. Di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan Zulhijjah tidak seluruhnya, tetapi hanya 10 hari pertama. Maka silakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah, kita berangkat ke Mekah dengan niat haji. Tapi kalau kita berangkat sebelum 1 Syawal,
30 Ramadan umpamanya masuk Mekah, niatkan haji, maka niatnya tak sah, hajinya tak sah. Begitu juga kalau ada orang yang masuk Mekah sudah lewat tanggal 10 atau tanggal 10 Zulhijjah, tapi setelah waktu subuh, umpamanya siang tanggal 10, yang mana orang ketika itu di mana-mana Idul Adha, sholat Idul Adha. Kemudian dia masuk ke Mekah, langsung dia ke Padang Arafah untuk siang tanggal 10 itu tak sah. Kenapa? Karena bulan haji sudah habis. Waktu untuk meniatkan haji tak ada lagi. Ini masalah bulan haji. Maka Zulqa'dah masuk. Maka sekarang orang Zulqa'dah sekarang ini, kalau ada orang yang pergi haji, dia meniatkan haji. Kalau niatnya umpamanya labbaik Allahumma hajjan, apakah dia berniat dari pesawat umpamanya, atau berniat nanti ke Madinah dari Bir Ali, dia berniat labbaik Allahumma hajjan, berniat untuk haji di hari-hari ini, langsung datang ke Mekah dia, maka sah sebagai niat haji. Tapi kalau dari sekarang dia berniat haji saja, maka dia harus menjaga larangan ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah nanti, yaitu setelah dia melontar jamrah Aqabah di pagi tanggal 10. Dan orang yang masuk ke Mekah di bulan-bulan haji ini hanya dengan niat haji. Ya Allah, aku masuk ke Mekah aku berniat haji saja, maka itu namanya hajinya ifrad. Dia melaksanakan haji saja di bulan haji, itu sah. Atau ada orang berangkat di bulan Zulqa'dah ini, masuk dia ke Mekah dan niatnya adalah umrah, maka dari miqat dia baca labbaik Allahumma umratan, ya Allah aku berniat umrah. Lalu setelah dia umrah, pergi langsung ke Mekah, tawaf sa'i, dia cukur rambutnya. Setelah itu dia tahallul pakai pakaian biasa. Kemudian dia bersenang-senang selama di Mekah, sambil memperbanyak ibadah, menunggu datangnya tanggal 8 Zulhijjah. Maka dia kondisi biasa sampai tanggal 8 Zulhijjah. Pagi 8 Zulhijjah dia bersiap-siap lagi untuk memasang kain ihram. Tanggal 8 Zulhijjah dia mandi lagi, bersiap-siap, bersih-bersih, pakai pakaian ihram dan sholat ihram. Setelah itu pasang niat. Maka tanggal 8 itu dia pasang baru. Niat hajinya dia pasang tanggal 8 Zulhijjah. Ketika awal masuk dia hanya niat umrah. Kemudian setelah dia selesai umrah, dia tinggal di Mekah dan pulang lagi. Kalau pulang lain cerita, langsung dia tinggal di Mekah sampai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah dia ke ihram lagi. Di mana? Di hotel, di tempat dia tinggal. Bersih mandi, kain pakai ihram. Kemudian setelah dia sholat sunat ihram, dia pasang niat. Maka niatnya, ya Allah aku berniat untuk haji, atau labbaik Allahumma hajjan. Maka disitulah boleh pakai ihram tanggal 8 lagi. Sampai nanti dia langsung ke Mina. Tanggal 8 itu sebelum zuhur dia sudah tiba di Mina. Nanti di Mina dia bermalam tanggal 8 itu, melaksanakan sholat 5 waktu di sana, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah sholat subuh tanggal pagi tanggal 9, maka dia berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.
Selesai wukuf tanggal 9 itu, mulai wukufnya itu setelah tergelincir matahari sampai terbenam. Selesai terbenam matahari, selesai wukuf, maka dia mengarah ke Musdalifah untuk melakukan mabit sampai pagi tanggal 10. Setelah subuh tanggal 10 berangkat dia menuju Mina. Biasa pagi matahari dia tiba di Mina. Apa dikerjakannya di Mina pagi tanggal 10 itu? Melontar jamrah. Jamrah yang dilontar cuma satu saja, tidak 3 di hari ke-10 itu. Namanya jamrah Aqabah. Bapak Ibu yang pergi haji jangan salah-salah pula nanti. Jamrah itu ada 3. Jamrah Sughra, Jamrah Wusta, Jamrah Kubra. Ya, Jamrah Aqabah itu yang Kubra. Jadi semua jemaah haji tanggal 10 itu hanya melontar 1 jamrah. Setelah melontar jamrah ini, baru jemaah haji nanti boleh menanggalkan pakaian ihram. Jadi kalau orang hajinya tamattu, ihramnya itu tanggal 8. Mulainya 8, 9, 10. Tapi itu kalau maka hajinya terhitung seperti ini, namanya haji tamattu. Itulah yang banyak dikerjakan oleh jemaah haji kita. Maka mereka masuk ke Mekah itu niatnya umroh dulu. Setelah itu pakai pakaian biasa, menunggu tanggal 8, dari tanggal 8 baru ihram kembali. Setelah itu nanti sampai perjalanan manasik tanggal 10 nanti melontar Aqabah, baru dia tahallul, melepaskan pakaian ihramnya. Ini namanya haji tamattu, umroh dulu haji. Kemudian bisa saja juga orang yang masuk di bulan haji Zulqa'dah ini dengan 2 niat langsung. Jadi ada orang yang niatnya masuk haji saja, maka hajinya namanya ifrad. Ada orang yang masuk di bulan haji ini ke Mekah niatnya umrah. Setelah tanggal 8 baru dia berniat haji. Tanggal 8. Itu namanya tamattu. Jadi umrah dulu. Ada pula nanti yang mulai masuk dia sudah pasang nih 2 niat langsung. Ya Allah, aku datang untuk niat haji dan umrah sekaligus. Bisa itu. Amalannya 1, tapi dapat 2. Maka haji seperti ini namanya haji qiran namanya. Nah, disertai haji dan umrah. Orang seperti ini kalau dia hajinya ifrad atau dari awal masuk Mekah itu qiran, maka dia menahan ihram, mulai dia pasang niat, pakai pakaian ihram dan menjaga larangan ihram sampai nanti tanggal 10. Kalau 1 Syawal dia berangkat, maka orang yang niat hajinya ifrad dan qiran, maka dia memakai pakaian ihram lebih kurang 2 bulan 10 hari. Maka dia pakai ihram dan dia harus menjaga larangan-larangan ihram. Biar Bapak Ibu sekalian, itu bagi yang hajinya ifrad dan qiran. Tapi kalau yang tamattu, nah, di situ ada bersenang-senang. Maka kalau haji yang agak mudah, yang senang, menyenangkan, itu adalah haji tamattu. Karena dia memakai ihram itu pertama untuk umroh. Umroh itu sebentar, cuma mulai niat dari miqat langsung masuk Mekah, tawaf, sa'i, cukur, ya sudah, pakai pakaian biasa, tidak ada lagi larangan ihram. Bisa selesai sehari. Tapi kalau ifrad qiran tidak selesai.
memegang kain ihram, pakai kain ihram itu sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ya tergantung kapan dia datang. Mana yang lebih baik macam haji yang ada ini? Kan di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mereka mengatakan, tapi semua mereka sepakat apapun macam manasik ataupun haji yang dilaksanakan seseorang itu sah dan tak ada masalah. Cuman mereka ulama berbeda, apa di antara yang tiga itu yang lebih afdal. Nah, itu saja. Apakah yang lebih afdal itu ifrad, niat haji saja, atau yang lebih afdal qiran, atau yang lebih afdal tamattu? Kalau Imam Syafi'i, beliau, dan ini adalah mazhab Syafi'i, mereka memilih bahwa di antara tiga manasik haji yang ada itu yang paling afdal adalah ifrad. Jadi masuk ke Mekah hanya dengan niat haji di bulan-bulan haji. Kalau ada orang datang 1 Syawal ke Mekah dan dia punya niat haji, maka niatnya haji saja. Berarti semenjak masuk dia harus, sebab dia berniat, pakai pakaian ihram lah sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Ya alasan mereka kenapa lebih afdal, karena dia lebih susah, karena dia lebih berat, lama menahan ihram, dan ukuran pahala ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang itu sesuai dengan sejauh apa kesusahan yang dia alami dalam melaksanakan ibadah itu. Tingkat kesulitan itu dalam melaksanakan sesuatu dan juga tingkat pengorbanan itu salah satu di antara ukuran bahwa ibadah kita itu lebih afdal. Tapi tidak selalu, tapi itu termasuk salah satu ukuran. Apa yang menjadi dasar adalah hadis yang mana ini terjadi sabda, atau Rasulullah bersabda, sabda ini disampaikan Rasulullah pada musim haji dan dalam perjalanan haji. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah haji, dia ikut menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut. Kemudian haji Rasulullah itu rata-rata jalan kaki di tempat-tempat manasik. Kalau kita sekarang kan pakai mobil, dulu pakai onta atau kuda atau jalan kaki. Di antara ulama ada yang memilih afdalnya kita di daerah manasik-manasik itu kan begini, kan sekitar Mekah semua, bahwa sa'i itu ada di Masjid Haram tempatnya, Ka'bah kan. Kemudian tanggal 9 nanti, tanggal 8 nanti ke Mina. Mina dari Ka'bah jaraknya lebih kurang 5 kilo. 5 kilo itu. Tanggal 8 dari Mina menuju Arafah. Dari Mina ke Arafah lebih kurang itu ada 12 atau sampai 15 kilo. Nah, kemudian dari Arafah nanti ke Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah tidak juga jauh. Itu lebih kurang 2 atau 3 kilo. Nanti dari Musdalifah ke Mina, itu kan jaraknya tidak juga jauh, sekitar 5 kilo.
Maka dia mengatakan baiknya seluruh perjalanan ini dengan jalan kaki. Jadi kalau bapak ibu pergi haji dan tahu jalan dan fisik kuat, maka sangat menikmatilah kalau kita lakukan jalan kaki. Nikmat rasanya haji. Saya dulu di haji pertama jalan kaki saya, tapi di tengah-tengah panas, dan saya waktu itu mengambil haji ifrat pertama, lama. PKN ihram tuh kena cepat masuk, lebih kurang 12 hari menahan larangan ihram dan PKN ihram. Tapi nikmat, tapi menderita juga, hangus punggung dibuatnya karena panas, siang panas luar biasa. Dan itu jalan kaki semua. Wow. Jadi Rasulullah kadang dia naik kendaraan, kadang jalan kaki. Maka ia mengatakan jalan kaki lebih afdal, ya, karena Rasulullah rata-rata jalan kaki, juga sahabat. Tapi ada yang mengatakan lebih afdal berkendaraan, pakai onta. Rasulullah juga dalam manasik itu dia pakai kendaraan. Maka kalau wukuf di padang Arafah, dia dari atas ontanya dekat Jabal Rahmah. Jadi Aisyah waktu itu ikut, barangkali dia jalan kaki, daerah itu capek itu. Jadi waktu haji itu mengeluhlah Aisyah kepada Rasulullah SAW karena dia lelah dalam secapek Rasulullah. Maka ketika dia mengadu itu, Rasulullah sampaikan kepada Aisyah menghibur. Tapi hiburan ini bukan untuk Aisyah saja. Maka ini menjadi kaedah dalam beramal. Nah, Aisyah mengeluh capek dalam perjalanan haji. Maka apa kata Rasulullah kepada Aisyah ketika dia mengeluh? Ajruki ala qadri masyaqqatiki. Rasulullah menyampaikan kata-kata yang singkat itu, tapi kata itu menjadi kaedah dalam beramal. Apa artinya? Pahala yang kau dapatkan ya Aisyah, jadi artinya kau jangan mengeluh. Kadang-kadang kita ini mengeluh, berat betul apa? Jangan mengeluh kalau itu ibadah. Maka sebenarnya semakin tinggi tingkat susah, tingkat kesulitan, tingkat pengorbanan, itu juga ganjarannya semakin tinggi. Maka Aisyah, Rasulullah katakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri masyaqqatik. Pahalamu hai Aisyah, ganjaran yang kamu dapatkan adalah sesuai dengan kadar kesulitan yang kamu alami dalam melaksanakan ibadah itu. Itu juga nanti dalam ibadah kurban, jadi samping tentu pertama niat ikhlas dulu yang Allah lihat. Semua amal baru diterima oleh Allah, pertama niat dulu hati. Allah tidak akan melihat kepada rupa, bentuk apa, tapi yanzuru ila qulubikum dulu. Allah lihat hati kita, maksudnya niat. Untuk siapa kita mengamalkan amalan itu? Kalau benar-benar kena ikhlas karena Allah, itu sudah merupakan dasar amal kita diterima. Karena Allah tidak menerima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Harus ikhlas. Setelah ikhlas, apa yang Allah lihat? Kadar amal. Berapa kadar? Gak berlomba-lomba kita mencari kadar ini, karena kadar itu akan menjadi hitungan. Kan di dalam Al-Quran Allah katakan seperti innalladzina amanu wa amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang memaksimalkan ibadahnya. Semakin maksimal semakin
Allah semua hitung itu. Jadi jangan mengeluh kalau nanti bayar uang korbannya mahal sekali. Ya mahal itu Bapak Ibu sekalian, setiap rupiah yang kita keluarkan itu adalah pahala kalau ikhlas. Maka jangan kita menyesal bersedekah karena terlalu banyak. Jangan begitu, tapi malah kita bahagia karena kita bisa memberi lebih banyak sedekah itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang luas yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada orang beriman ini kalau beramal gelisah, karena dia yakin amalnya itu tercatat semuanya di sisi Allah.